Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti, dan kali ini gue berkesempatan untuk mereview monitor yang kayaknya sih udah lama banget ya gue nggak review monitor. Terakhir kali tuh kayaknya udah 2 tahun yang lalu gue review monitor. Dan kali ini gue berkesempatan untuk mereview monitor Philips 242S1 yang dengan harga 2 juta aja kita udah dapat monitor 144Hz FreeSync Premium dengan panel VA. Yang kayaknya sih dulu tuh harga segini cuma dapat panel TN aja. Yang tentu kualitas panel VA memiliki viewing angle yang lebih baik dan juga color akurasi yang lebih baik juga. Yang nanti akan gue bahas seperti apa kualitas panelnya. Mari mulai membahas desain monitor ini. Ukuran layarnya 24 inch dan bezel layarnya udah tipis. Cukup mengejutkan sih untuk monitor 144Hz 2 juta. Yang seinget gue 2 tahun lalu monitor 144Hz harga segini bezelnya tuh tebel-tebel. Untuk bezel bagian bawah tentu udah biasa ya, tebel dan ada tulisan Philips-nya sendiri. Kemudian di samping kanan bawah ada tombol-tombol dan ya navigasinya masih menggunakan tombol, nggak ada joystick sama sekali. Dan untuk menu atau USD-nya akan gue bahas nanti. Kemudian ketebalan bodinya juga nggak tebel-tebel amat. Dan monitor ini masih pakai power brick dengan daya 38 watt yang ukurannya sih cukup kecil. Kemudian untuk back panelnya biasa-biasa aja desainnya, nggak ada yang istimewa, hanya ada tulisan Philips. Kemudian VESA mount 100x100 dan macam-macam port. Yang terdiri dari HDMI, DisplayPort, audio jack, dan power cord. Nah, dalam paket penjualan kita diberikan langsung kabel DisplayPort, yang biasanya sih cuma dapat HDMI aja. Tentu ini akan memudahkan pengguna GPU Nvidia untuk memanfaatkan fitur G-Sync compatible, yang memang mewajibkan penggunaan kabel DisplayPort. Materialnya seperti biasa, full plastik termasuk bagian stand dan kakinya. Tapi secara build quality udah cukup oke. Untuk standnya agak kecil, nggak tebel-tebel amat, dan juga standnya nggak begitu kokoh menurut gue. Dan kakinya bentuknya kotak yang cukup lebar, nggak kayak monitor-monitor sekarang yang biasanya supaya kelihatan lebih keren, bentuk kakinya tuh V atau U. Tapi untungnya untuk pemasangannya ini sangat mudah, tinggal putar satu baut aja dan standnya juga udah terpasang langsung dari sananya. Kemudian untuk bagian penghubung kaki ke standnya ini berbahan metal dan juga di bagian bawah kaki ini ada karet di pojokannya. Lumayan lah buat nambah grip. Bentuk kaki seperti ini justru memudahkan kita untuk melakukan tilt dan sayangnya hanya itu aja adjustment yang dapat dilakukan pada monitor ini. Oh ya nih, kalau kalian gak suka sama bentuk kaki yang kotak lebar begini, bisa kalian taruh aksesoris atau benda-benda lain yang misalnya seperti gue nih, taruh speaker bluetooth atau gue taruh DualShock 4 punya gue yang menurut gue jadi menambah estetik di meja sekaligus menjadi fungsi lain dari kakinya selain hanya menopang monitornya aja. By the way, monitor ini gak ada speaker dan lubang di bagian bawahnya ini kayaknya untuk pembuangan panas aja. Secara overall sih desainnya biasa aja ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada ornamen gaming. Yang menurut gue sih desain seperti ini mungkin akan cocok untuk kalian yang suka desain minimalis. Sebelum bahas kualitas panel monitor ini, gue akan bahas OSD atau tampilan menu monitor ini dulu. Isinya sih cukup umum ya, berbagai pengaturan display dan di sini terdapat settingan MPRT. MPRT ini kalau diaktifkan kita bisa mendapatkan 1 millisecond response time dan mengurangi motion blur. Namun dengan kompensasi brightness layar tidak dapat diatur, kemudian layar akan flicker jika dilihat menggunakan kamera, dan yang terakhir yaitu memperburuk ghosting, jadi gambar dari frame sebelumnya akan semakin nampak, terlihat seperti berbayang gitulah nanti gambarnya. Semakin besar value MPRT ini, maka juga akan semakin ghosting. Jadi gue rasa sih agak kurang worth it untuk diaktifkan melihat trade-off yang harus didapatkan, dan juga secara default response time 4 millisecond dari monitor ini juga udah lumayan cepet kok. Oh ya, kemudian kembali lagi ke pembahasan OSD, di sini anehnya nggak ada settingan FreeSync sama sekali. Padahal di webnya jelas-jelas disebutkan monitor ini mendukung FreeSync Premium. Dan agak aneh juga monitor 144Hz nggak pakai fitur ini. Tapi setelah gue coba pakai GPU Nvidia sih terdeteksi G-Sync compatible dari monitor ini. Begitu juga dengan GPU AMD, tapi di sini hanya terbaca variabel refresh rate aja, yang basically nama lain dari FreeSync. Jadi mungkin aja fitur ini emang udah langsung on dari sananya dan gak bisa kita on off seperti kebanyakan monitor. Yang gue rasa sih nggak masalah asalkan fitur ini bekerja dengan baik. Oke, selesai basa-basi, kita langsung aja bahas panel monitor ini.
Panel yang dipakai adalah VA yang gua rasa cukup mengejutkan ya. Untuk harga segini biasanya monitor 1/4 itu menggunakan panel TN. Untuk kualitas panel VA nggak usah dikhawatirkan lagi. Soal viewing angle juga cukup luas seperti panel IPS. Nah, kelebihan lain dari panel VA yaitu adalah kontrasnya. Yang gue sendiri nih sebagai pengguna monitor IPS ngeliat panel VA itu warnanya ngejreng banget kayak nyala gitu loh. Khususnya warna-warna yang terang. Dan hal ini enak banget buat manjain mata kalau nonton. Selain kontras yang bagus, panel VA juga punya local dimming yang lebih baik daripada panel IPS. Dan kita bisa lihat dari perbandingannya pada video ini. Di sini panel VA warna hitamnya tuh hitam, sedangkan IPS tuh masih agak-agak terang. Jadi buat nampilin konten yang gelap juga oke banget nih pakai panel VA. Untuk color gamutnya juga cukup luas, karena menurut klaim Philips, monitor ini memiliki 96% NTSC dan 125% sRGB. Dan sayangnya gue nggak bisa mendapatkan data color gamut lainnya seperti DCI P3 dan Adobe RGB, karena gue sendiri belum punya alat untuk membaca color gamut dari monitor. Tapi setidaknya kita tahu berdasarkan klaim Philips, monitor ini juga mampu digunakan untuk produktivitas seperti foto dan video editing yang memang membutuhkan akurasi warna. Nah, tentu selain kelebihan di atas, panel VA juga punya kekurangan yang mungkin membuat lo akan mempertimbangkan untuk membeli monitor ini. Yang pertama adalah ketika gue merendahkan kontras di bawah 50, warna putih dapat menampilkan gradasi rainbow gitu. Ketika gambar atau teks itu bergerak dan juga memiliki background hitam. Jadi kontrasnya sih jangan diturunin kurang dari 50 atau keep aja segitu kalau dirasa terlalu terang. Gue saranin turunin brightness-nya aja. Kemudian yang kedua adalah ghosting yang cukup terasa khususnya untuk warna-warna gelap. Kita bisa lihat di UFO test ini ada warna hitam yang manjang gitu. Kemudian pada game juga cukup kerasa khususnya game FPS. Jadi gue sendiri tidak merekomendasikan bagi kalian yang suka main game FPS untuk membeli panel VA, tapi khususnya si monitor ini ya. Mungkin di luar sana ada monitor dengan panel VA yang ghostingnya minim. Jadi coba nih, kalian yang menggunakan monitor VA, coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kesimpulannya, monitor ini sih menurut gue cocok bagi kalian pengguna kasual yang ingin terjun ke dalam segmen monitor high refresh rate. Dan juga bagi kalian yang nggak begitu memperdulikan desain yang serba elegan. Nah, setelah udah lama banget nih nggak mengikuti perkembangan monitor, gue lihat nih sekarang monitor 1/4 tuh udah punya harga yang cukup affordable ya. Seperti yang gue rasakan dengan monitor Philips ini nih. Di harga segini tuh kita udah dapat panel VA yang kayaknya sih dulu tuh harga sini cuma dapat panel TN yang gue rasa opsi seperti Philips ini akan lebih menarik ya ketimbang monitor yang menggunakan panel TN. Dan gue lihat di marketplace juga udah mulai banyak monitor yang menawarkan harga 2 jutaan, dapat fitur 1/4 Hz dan juga panel yang bagus. Dan gue yakin kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi. Oke guys, sekian dulu untuk videonya kali ini, dan jika kalian berkenan, like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan silakan follow channel Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.